Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video untuk menunjang mata kuliah pemrograman Piranti Bergerak 1. Nah, di pemrograman Piranti Bergerak 1 di sesi ke-10 sekaligus praktikum ke-7 ini kita masih membahas tentang intent. Nah, sebelumnya pada minggu lalu kita sudah belajar tentang intent di bagian pertama. Seperti gambar ini ya. Nah, kita dulu minggu sebelumnya sudah membuat dua tombol gitu ya. Ada tombol pindah activity dan tombol pindah activity dengan data. Nah, kita akan melanjutkan ini. Namun sebelumnya akan saya beritahu dulu bahwa video ini nanti akan saya bagi menjadi dua bagian saja ya. Nah, sebenarnya ada yang saya kurangi dari materi yang sudah saya bahas sebelumnya gitu ya. Di sini saya akan menambahkan, tadinya kan saya mau menambahkan tombol ini ya, pindah activity dengan objek, kemudian ada dial number dan pindah activity untuk result. Nah, ini saya kurangi dulu, saya pakai yang dial number dan pindah activity untuk result gitu ya. Untuk pertemuan ke-10 praktikum ke-7 ini. Jadi ada dua materi. Di video pertama ini nanti akan kita bahas bagaimana caranya pindah activity dengan dial number. Kemudian nanti yang kedua, di video kedua dilanjutnya nanti akan ada pindah activity untuk result. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini kita untuk di video yang pertama ini, bagian pertama ini, kita akan membahas tentang intent untuk memanggil sebuah nomor. Ini adalah intent implisit ya. Kenapa kok kita sebut dengan intent implisit gitu ya? Seperti yang pertemuan sebelumnya yang sudah saya bahas bahwa jenis intent itu ada dua, ada eksplisit, ada implisit. Kalau implisit berarti kita masih belum tahu membuka menggunakan aplikasi apa, seperti itu ya. Tapi kalau eksplisit itu di materi sebelumnya kita sudah belajar yang eksplisit ya. Jadi dari activity satu ke activity lainnya, baik itu sekedar pindah activity saja atau pindah activity dengan membawa data. Tetapi kalau kita belajar menggunakan intent yang implisit, dia ketika perpindahannya itu bukan dari activity satu ke lainnya gitu ya, tetapi bisa jadi dia menggunakan aplikasi lain. Nah, di sini contohnya dial number. Ketika kita mendial sebuah nomor gitu ya, kita menelpon sebuah nomor, kita bukan membuka suatu activity baru yang kita ciptakan sendiri, tetapi nanti akan ada halaman yang memang sudah diciptakan oleh sudah paten ada di Android Studio, di smart ponsel Anda gitu ya. Jadi di situ nanti akan memanggil nomor gitu ya. Biar nggak bingung, mari kita langsung ke prakteknya saja. Nah, kita akan membuat intent dengan membuat panggilan telepon ya. Nah, kita akan menambahkan satu tombol memanggil telepon di sini. Nah, nanti kita nambahnya Anda bisa mengikuti PowerPoint yang sudah saya sertakan di sini, tinggal menambah ini. Kemudian nanti tinggal ditambahkan pula di bagian Java-nya. Kita jangan lupa membinding, mengenalkan ya. Kemudian memberi tambahan fungsi untuk on-click-nya sebagai perpindahan atau intent dial number. Nah, nanti kalau sudah kita tambahkan bagian on-click-nya itu menggunakan case yang dulu sudah kita buat, kita tambahkan satu lagi case untuk dial number. Nanti akan jadi seperti ini, jadi kita setelah klik memanggil telepon, nanti dia akan membuka aplikasi untuk memanggil telepon. Jadi kalau yang saya contohkan di sini kebetulan ada telepon, ada Skype. Karena bisa kan menelpon menggunakan Skype. Jadi nanti akan ada pilihan karena kebetulan ini smartphone saya yang saya gunakan ada pilihannya. Tapi kalau tidak gitu ya, jadi bisa langsung patah sini ya, langsung dilewatkan menuju ke pemanggil telepon gitu ya. Baik, kita nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke aplikasi kita yang sudah pernah kita buat di Android Studio. Nah, sebelumnya seperti ini ya. Jadi ini kalau saya klik pindah activity ya,
maka dia akan berpindah aktivitinya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya saya kembalikan, kita klik tombol yang di bawah, pindah aktivitas dengan data. Nah, ini ada datanya ya, nama kampus Timata, your age 20. Nah, seperti itu. Kita sekarang mau menambah satu tombol lagi, yaitu tombol, kalau bahasa Inggris dial number ya, saya pakai bahasa Indonesia aja nanti, atau ngikuti apa yang sudah saya buat di ininya ya, di stringnya ya. Baik, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja di bagian XML-nya, mainActivity.xml. Nah, ini kalau kita lihat di mainActivity.xml, ini tampilannya ada 2 tombol, seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau nambah satu lagi, di sini ya, saya besarkan dulu. Ini mungkin saya pindah ke kode. Baik, kita enter di sini satu kali. Nah, ini kita sekarang mau bikin satu button baru. Mungkin buttonnya kita bisa ngopi aja ya. Copy dari atasnya, biar nggak usah repot-repot ketik. Nah, sampai di sini kita copy. Nah, ini kita paste di sini. Nah, kemudian saya benahi dulu. Nah, kemudian di sini ada yang merah di baris ke-29. Mengapa? Karena di atas kita sudah punya ID dengan nama BTN Move with Data. Nah, supaya tidak terjadi bentrok, kita akan mengganti nama ID yang ini ya. Karena di sini mau menggunakan untuk menelpon atau dial number. Nah, di sini kita kasih aja namanya BTN underscore dial underscore number gitu ya. Oke, jadi sudah nggak merah ya. Nah, sekarang untuk stringnya kan nggak boleh sama dengan yang di atas, karena yang di atas kita sudah menggunakan move with data. Nah, ini sekarang kita rubah stringnya, sesuaikan dengan yang dial number. Coba ya kita cari string dial number. Oke, ada ya berarti ya. Nah, ini antara ada dan tiadanya kita bisa melihat ke string ya. Kita bisa buka string kalau nggak hafal. Tapi ini tadi saya coba-coba aja karena ternyata memang ada dial numbernya. Kalau nggak ada bisa lihatnya di sini ya. Jangan lupa di res layout, res value dan string. Nah, ini ya. Ini. Memanggil telepon. Namanya dial number, stringnya adalah memanggil telepon, gitu ya. Baik, kita kembali lagi ke activity mainnya. Ini kita sudah selesai membuat satu tombol untuk tombol dial number. Nah, selanjutnya kita harus masuk ke Java-nya supaya kita bisa melakukan klik untuk dial number. Kita masuk ke Java yang mainActivity.java ya. Nah, di sini saya besarkan dulu. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengenalkan dulu atau membinding dari variabel yang sudah kita buat. Kita bikin variabel dulu di sini di Java. Kalau sudah nanti kita binding dengan apa yang sudah kita buat ID-nya di XML ya. Di sini di baris ke-21 kita bisa klik lalu kita klik enter. Kita tambahkan satu tombol lagi, button. Namanya BTN dial number. Ini ya. Sama dengan kita binding dulu. Find view by ID kurung buka r.id namanya tadi yang di sana BTN dial number. Nah, ini sudah ada. Kita tap. Jangan lupa titik koma belakangnya. Nah, setelah kita binding, selanjutnya kita akan mengenalkan, akan membuat dia menjadi bisa diklik gitu ya. Kita beri set on click listener. BTN
dial number dot set on click listener. Ini sudah ada paling atas ya, langsung tap this. Nah, ini udah nggak merah ya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke bagian method on click-nya. Sebelumnya kita sudah punya dua metode on click-nya, yaitu btn move activity dan btn move with data. Nah, ini kita tambahkan satu lagi case-nya ya, bisa di sini kita enter case r.id btn underscore dial number, ini ya yang atas ya. Kita klik tab titik 2. Jangan lupa titik 2 ya. Kemarin teman-teman ada yang pakai titik koma akhirnya error ya. Beda tipis antara titik 2 dan titik koma itu juga bisa berakibat fatal ya. Jadi harus hati-hati karena memang Java ini sensitif ya, case yang sensitif. Baik, kita lanjutkan. Karena kita mau menelpon gitu ya, kita harus menyimpan dulu nomor teleponnya kemana gitu ya. Misal ya, string kita kasih nama variabelnya phone number. Kita harus punya nomor telepon yang mau kita tuju ya. Dan kita beri tipenya string ya, string aja. Jangan integer, karena kalau integer nanti kita melakukan operasi matematika. Padahal ini bukan operasi matematika, tetapi nomor telepon. Jangan lupa kalau string kita harus menggunakan tanda petik double ya. Misalnya nomor 081234567899. Misalnya begitu ya. Ini nomor asal aja. Oke. Kalau sudah, jangan lupa titik koma, lalu di baris berikutnya, baris ke-42, di sini kita buat intent ya. Intent tetap sama seperti yang lalu-lalu, I-nya besar. Intentnya kasih nama apa? Misalnya dial phone number. Ini nama intentnya. Sama dengan new. Ini saya tutup dulu. New intent kurung buka. Oh, sudah ini. Intent dot action dial, karena kita mau menelpon ya. Action underscore. Nah, ini ada. Nah, yang ini ya, tab. Oke. Terus koma. Jangan lupa kita pakai URI ya. Di materi sebelumnya saya pernah bahas ini. Pakai URI. URI U-nya besar ya. URI parse. Nah, ini ya, yang ini URI parse tab. Kemudian sebentar, ini saya kecilkan dulu. Nah, URI parse, kemudian kita masukkan stringnya, misalnya tel gitu ya, untuk menelpon gitu ya. Tel titik 2 spasi, kemudian panggil nomor teleponnya. Tadi kita kasih nama stringnya kan phone number. Phone number. Begitu. Kalau sudah habis kurung tutup yang kedua, jangan lupa kita beri titik koma. Nah, baris selanjutnya sama seperti yang di atas ya, seperti baris ke-39. Start activity dalam kurung move. Jangan move. Tadi saya bukan ngasih move. Dial phone intent. Ya, nama intentnya tadi ya. Dial phone number. Dial phone number. Nah, gitu ya. Oke, ini sudah. Jangan lupa kita beri break ya. Cukup. Kita sudah melakukan
penambahan on click di dalam metode on click-nya dengan button dial number. Kita bisa jalankan aplikasinya. Baik, ini sudah selesai terinstall. Kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Saya memang pakai saya nggak pakai HP, jadi saya jalankan di sini. Ini sudah ada satu tombol baru dengan nama memanggil telepon. Ya, kita klik di sini. Nah, ini aplikasinya langsung terbuka pada aplikasi penelpon atau dial number. Di sini sudah ada nomor telepon persis sesuai yang sudah kita masukkan di bagian ini tadi ya, string phone number gitu ya. Ini sudah beres, sampai sini berarti Anda sudah berhasil membuat intent untuk dial number. Baik, video di bagian pertama ini, intent bagian kedua part 1 ya. Ini sudah usai. Silahkan Anda lanjutkan ke video selanjutnya. Jika ini masih belum selesai, Anda harus menyelesaikannya. Bila ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Sekian.